Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa di Ramadan tahun 2024 tahun ini. Sholawat serta salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa poin-poin penting hikmah di bulan Ramadan dengan judul iri atau dengki, yang merupakan salah satu penyakit hati yang harus kita jauhi bersama-sama. Bulan Ramadan merupakan momentum kita untuk mengupgrade skill emosional kita, mengupgrade spiritual kita, karena bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Ibadah dilipat gandakan, dosa pun demikian. Maka dari itu, Ramadan seorang yang sukses bisa kita lihat ketika diaplikasikan di luar bulan Ramadan. Penyakit-penyakit hati yang berada di hati itu bisa dihilangkan. Penyakit hati yang sering membuat kita payah salah satunya adalah penyakit iri atau dengki. Mendengar kata dengki atau iri teringat singkatan dari SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Itu merupakan penyakit hati yang harus kita hindari. Karena apa? Faktor utama yang membuat penyakit dengki atau iri itu berada dalam diri kita adalah kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan merasa tidak nyaman. Padahal ketika kita diberikan nikmat dan orang lain diberikan nikmat, harusnya kita harus bahagia. Atau jangan-jangan penyakit iri dengki itu merupakan bentuk bencinya Allah kepada kita karena sifat kita yang tidak baik. Maka ketika kita itu melihat orang lain senang, kita merasa susah. Dan ketika melihat orang lain susah, kita malah senang. Melihat tetangganya mempunyai mobil baru, hati kita susah, ada perasaan iri, nggak senang. Wah, kok bisa ya bisa punya mobil baru, itu bagaimana kok korupsi atau punya tuyul dan lain sebagainya. Banyak pemikiran-pemikiran yang negatif yang muncul pada diri kita karena sifat iri atau dengki tersebut. Punya rumah mewah baru padahal orangnya bukan pejabat, timbul lagi perasaan tidak suka, tidak senang. Apa mungkin punya tuyul apa bekerja sama dengan Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Itu adalah perasaan-perasaan yang tidak dibenarkan dalam agama kita, agama Islam. Maka seyogianya kita sebagai seorang muslim harus bisa mengontrol diri kita. Jangan sampai perasaan atau rasa iri atau dengki itu merupakan bencinya Allah kepada kita. Jadikanlah hati kita itu hati yang nyaman, hati yang damai, qalbun salim. Ketika orang lain mempunyai mobil baru, mempunyai motor baru, mempunyai makanan baru yang enak-enak, kita juga harusnya senang, bergembira. Wah, alhamdulillah, ikut senang dan sebagainya begitu. Jangan sampai malah tidak suka atau tidak senang. Maka perlu kita ingat ada rumus untuk kita semuanya.
dua hal yang perlu kita ingat dan dua hal yang harus kita lupakan. Dua hal yang harus kita ingat adalah kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita dan keburukan kita kepada orang lain. Dua hal yang harus kita lupa adalah keburukan orang lain yang diberikan kepada kita dan kebaikan kita yang diberikan kepada orang lain. Maka kita akan menjadi orang yang ikhlas. Hati kita akan dipenuhi dengan perasaan-perasaan husnudon, perasaan-perasaan berbaik sangka kepada orang lain. Di bulan momentum Ramadan ini, mari kita jaga hati kita. Saatnya kita menempa perasaan iri, dengki, hasad dan lain sebagainya agar terhindar dari hati kita. Caranya itu bagaimana? Dengan mensyukuri nikmat Allah. Perbanyak zikir, perbanyak melakukan amal-amal ibadah yang ringan-ringan, dan tidak kalah penting juga mengikhlaskan apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Maka sahabat semuanya, mari momentum bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai ladang untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Semoga kita juga bisa bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.